Halo Sobat Imun, ketemu kembali dalam channel GS Imun Talk. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas respon positif yang kami dapatkan terhadap video kami tentang vaksinasi pada lansia. Dan kemudian ada beberapa yang bertanya, kenapa kok respon vaksin itu bisa beda-beda ya. Dan pertanyaan itu mengingatkan saya bahwa memang ada hal yang harus saya sampaikan untuk memberikan penjelasan bahwa walaupun vaksinnya sama, diberikan pada saat yang bersamaan pada orang yang berbeda-beda, bisa saja respon yang timbul akibat vaksinasi pada orang yang satu dan orang yang lain itu bisa berbeda-beda karena memang ada banyak faktor yang bisa menentukan respon terhadap vaksin. Beberapa yang dengan mudah kita bisa pahami adalah faktor usia misalnya, kemudian jenis kelamin, orang-orang tertentu yang karena penyakitnya respon imunnya tidak begitu bagus ya, kita sebutnya sebagai mereka yang kelompok imunokompromis, atau orang-orang yang memang mendapatkan obat-obatan yang bisa menekan respon imun terhadap vaksin sehingga mereka juga mungkin akibat obat-obatan yang diterima responnya bisa beda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas vaksinasi pada kelompok-kelompok khusus itu. Dan untuk kali ini yang akan kita angkat ke permukaan adalah pasien kanker yang mendapatkan obat kemoterapi. Sobat Imun, sekarang makin banyak orang yang didiagnosis menderita penyakit kanker. Ya mungkin karena para dokter sudah lebih aware dan memberikan banyak edukasi kepada pasien tentang gejala-gejala kanker, atau pasiennya sendiri yang kemudian menjadi lebih waspada sehingga kemudian begitu ada gejala-gejala sudah memeriksakan dirinya ke dokter sehingga dengan cepat kankernya bisa ditemukan ya. Walaupun demikian seringkali pasien datang sudah dalam keadaan stadium yang lanjut ya. Kanker itu kalau masih awal ya, stadium dini, obatnya biasanya adalah dioperasi, kankernya diangkat sampai ke akar-akarnya supaya tidak menyebar begitu ya. Tetapi kalau pasiennya datang sudah dalam keadaan stadium yang lanjut, biasanya sudah terjadi penyebaran ke beberapa lokasi yang lain. Nah, dalam keadaan seperti itu, operasi bukan lagi merupakan pilihan. Ya, pilihan yang tersedia mungkin ya hanya dalam bentuk pemberian obat yang bisa membunuh sel kankernya atau mungkin radiasi. Jadi mungkin yang tersedia adalah kemoterapi atau radiasi. Lalu ada pertanyaan, apakah pasien kanker yang mendapatkan obat kemoterapi juga akan mengalami dampak pada sistem imun? Jawabannya tentu saja iya. Cara kerja sebagian besar obat kemoterapi adalah menghambat pertumbuhan sel. Yang dituju sebenarnya adalah sel-sel kanker itu sendiri, dan pada umumnya ada beberapa jenis obat yang bekerja menghambat siklus sel pada poin-poin tertentu ya. Nah, apabila sel kanker mendapatkan obat tersebut, maka sel kanker yang tadinya berkembang biak tanpa bisa dikendalikan itu bisa dihentikan pada stadium sesuai dengan di mana tempat kerjanya obat kemoterapi tersebut. Susahnya, dampak obat kemo itu juga mengenai sel-sel lain yang sehat, sel-sel yang bukan sel kanker, termasuk diantaranya adalah sel-sel darah misalnya, atau sel-sel yang lain yang mengalami pertumbuhan seperti rambut, mukosa, dan lain-lain. Dan karena itu pemberian obat kemoterapi selalu akan memberikan efek samping, efek yang tidak dikehendaki. Nah, sel-sel darah itu juga termasuk sel imun kan, di mana di dalamnya ada limfosit, ada makrofag, ada neutrofil yang jumlahnya akan menurun ya akibat kemoterapi. Dan bukan saja jumlahnya yang menurun,
tetapi kapabilitasnya juga akan mengalami penurunan, sehingga otomatis dengan demikian orang yang menderita penyakit kanker dan kemudian mendapatkan obat kemoterapi akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau begitu, pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi itu berisiko terkena infeksi ya? Oh iya, tentu saja iya ya. Karena itu kita seringkali merawat pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi itu di ruangan khusus. Ruangan yang tidak memungkinkan kuman-kuman dari luar masuk ke ruangan itu, supaya pada saat pasien tersebut mendapatkan kemo dan daya tahan tubuhnya turun, dia tidak tertular oleh kuman-kuman yang banyak. Apalagi kalau dilakukan di rumah sakit, kita tahu rumah sakit banyak sekali kuman-kumannya ya, dan bisa menimbulkan infeksi nosokomial. Nah, untuk mencegah infeksi itu, apakah pasien kanker yang mendapatkan kemo itu boleh divaksin? Tentu saja logikanya mestinya iya ya. Tetapi kalau vaksin itu diberikan pada saat yang salah, misalnya pada saat sudah dilakukan kemoterapi, di mana sel-sel imunnya sudah mengalami penurunan, tentu saja dampak positif dari vaksinnya mungkin tidak akan diperoleh ya. Karena itu harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk vaksinasi pada pasien kanker yang menjalankan kemoterapi. Jika ditanya pertimbangan-pertimbangan khusus apa yang diperlukan untuk vaksinasi pada pasien kanker yang mendapatkan kemo, yang pertama tentu saja adalah kapan bisa divaksin, dan yang kedua adalah vaksin apa yang dianjurkan atau sebaliknya tidak dianjurkan untuk pasien-pasien semacam itu. Baik, dari sisi kapannya, maka mengingat sebelum dilakukan kemo, sel-sel imun masih dalam kondisi yang bagus, belum tertekan oleh obat-obatan kemo, maka sebaiknya apabila ingin melakukan vaksinasi pada pasien kanker yang mendapatkan kemo, vaksinasinya sudah harus diberikan 2 atau 3 minggu sebelum dia mendapatkan obat kemonya ya. Karena setelah itu pasti akan ada dampaknya terhadap sel-sel imun yang tadi kita sudah bahas. Nah, andai kata vaksinnya akan diberikan setelah jadwal kemo, kapan bisa diberikan secara tepat? Ya, kita tahu bahwa setelah mendapatkan kemoterapi, sel-sel imun akan tertekan, jumlahnya menurun, kapasitasnya menurun, dan mereka membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Dan itu biasanya diperoleh sekitar 4-6 bulan setelah jadwal kemonya yang terakhir. Beberapa buku bahkan menyebutkan strict ya, hanya bisa diberikan setelah 6 bulan pasca jadwal kemo yang terakhir, karena pada saat itu sel-sel imun baik jumlah maupun kapasitasnya sudah pulih kembali sehingga bisa memberikan respon seperti yang diharapkan pada saat dia diberikan vaksin. Berikutnya, vaksin apa saja yang diizinkan atau direkomendasikan. Kita tahu bahwa mereka yang mendapatkan obat kemo ya, karena sel-sel imunnya turun, maka sel-sel imunnya lemah dan tidak bisa berespon kalau ada infeksi beneran ya. Karena itu vaksinnya pun sebaiknya dipilih vaksin yang bukan jenis vaksin hidup ya. Vaksin hidup itu maksudnya vaksin itu mengandung kuman-kuman yang hidup tapi dilemahkan. Nah, walaupun sudah dilemahkan, tapi karena pasien kanker yang mendapatkan kemo itu sistem imunnya juga dilemahkan, maka bisa saja kuman yang sudah dilemahkan itu tetap bisa menimbulkan penyakit atau infeksi pada pasien-pasien kanker yang mendapatkan kemo. Karena itu sebaiknya pasien kanker yang mendapatkan obat kemo tidak mendapatkan vaksin jenis vaksin hidup.
jenis vaksin hidup apa saja, nanti kita lihat daftarnya ya dalam slide setelah ini. Jadi sekali lagi supaya jelas, vaksin yang dianjurkan untuk pasien kanker yang mendapatkan kemo adalah jenis vaksin yang mati ya, tampak pada daftar. Yang tidak boleh atau kontraindikasi adalah jenis vaksin hidup, tampak juga pada daftar. Jadi Sobat Imun, saran-saran apa saja yang perlu diperhatikan apabila kita ingin memberikan layanan vaksinasi pada pasien kanker yang di kemo? Tadi jelas ya, obat kemo yang dipakai tentu saja akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Karena itu sebaiknya didiskusikan dengan dokter yang memberikan kemo. Obat kemo yang dipakai jenis apa? Apakah benar itu obat kemo atau imunoterapi? Karena tentu saja efeknya akan berbeda. Oke, selanjutnya kita sudah tahu bahwa kapan saat yang tepat untuk memberikan vaksin pada pasien kanker yang di kemo. Kalau sebelum kemo ya 2-3 minggu sebelum diberikan kemonya, kalau sesudah di kemo adalah sekitar ya 4-6 bulan setelah jadwal kemo yang terakhir. Jenis vaksinnya sudah kita bahas ya. Tapi yang perlu diingat, sebenarnya pasien kanker yang mendapatkan kemo ini karena dia mengalami penurunan respon imun pada saat dia sedang dalam pengaruh obatan kemo, maka orang-orang yang berada di sekelilingnya termasuk anggota keluarga maupun caregiver-nya kayaknya juga harus diingatkan untuk juga mendapatkan vaksinasi supaya mereka yang berada di dekat pasien kanker yang karena kemo sistem imunnya dilemahkan ini tidak kemudian malah menjadi sumber yang membawa kuman yang akan menulari pasien kanker yang mereka rawat. Jadi vaksinasi juga dianjurkan pada anggota keluarga maupun orang-orang yang memberikan perawatan pada pasien-pasien kanker yang mendapatkan kemo. Sobat Imun, saya kira informasi ini perlu disebarkan kepada sejawat kalian dan juga kepada keluarga-keluarga yang kebetulan anggotanya ada yang mendapatkan kemoterapi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Sobat Imun sekalian. Saya akhiri ya. Salam imun sehat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.